Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan obrolan seputar tasalsul atau regresi yang tidak berujung. Bukti kemustahilan tasalsul ya, dua argumen sudah kita paparkan di video sebelumnya, yaitu argumen penerapan atau burhan tatbiq dan argumen ketersalingan atau burhan atau doif. Nah, kali ini saya ingin mengemukakan argumen tambahan. Ini hanya sebagai penguat aja sebenarnya. Dua argumen yang sudah kita paparkan pun kalau dipahami dengan baik sebetulnya sudah cukup untuk membuktikan kemustahilan tasalsul dengan penalaran yang rasional. Saya kira sangat masuk akal ya. Apa yang dipaparkan oleh para teolog dalam dua argumen tersebut saya kira masuk akal. Tapi kalaulah seandainya dua argumen itu kurang begitu memuaskan, kita akan perkuat. Seperti yang saya jelaskan, kenapa kita harus menambah argumen, karena pembuktian akan kemustahilan tasalsul ini sangat penting, karena kalau dia terbukti mustahil secara akal, maka secara otomatis wujud Tuhan adalah wujud yang niscaya secara akal. Jadi kalau kita dapat membuktikan bahwa tasalsul itu tidak mungkin terjadi menurut akal sehat, maka sebagai konsekuensinya silsilah sebab akibat itu harus berakhir pada satu wujud yang niscaya, yang keberadaannya tidak bergantung kepada wujud yang lain, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita benar-benar bisa membuktikan bahwa tasalsul itu mustahil, maka kita bisa dengan mantap mengatakan bahwa Tuhan itu niscaya ada, gitu ya. Nah, oke, untuk menyederhanakan apa yang mau saya paparkan pada video kali ini, saya ingin berikan ilustrasi. Kalau seandainya sekarang di hadapan kita ada seorang prajurit, dia menghunuskan pistol, ya. Komandannya bilang, kamu itu baru boleh menembakkan peluru kalau sudah mendapatkan persetujuan dari orang yang ada di belakang kamu. Jadi sekarang kita bayangkan ada satu rentetan prajurit gitu ya. Di depannya megang pistol. Komandan bilang, kamu baru bisa nembakin pistol, baru boleh nembakin pistol kalau dapat persetujuan dari orang yang sebelumnya, prajurit yang di belakangnya. Nah, tapi yang prajurit yang di belakang ini juga baru bisa baru boleh memberikan persetujuan setelah dia dapat persetujuan dari orang yang sebelumnya, yang ada di belakangnya. Yang di belakangnya pun baru bisa memperbolehkan yang di depan setelah dia mendapatkan persetujuan dari yang belakang lagi. Yang belakang juga sama begitu. Dia baru bisa memberikan persetujuan kepada orang setelahnya setelah dapat persetujuan dari orang yang sebelumnya, dan seterusnya. Perhatikan, kalau silsilah ketergantungan itu A tadi baru bisa mengeksekusi penembakan peluru setelah dapat persetujuan dari B. B juga nggak mungkin bisa mengasih persetujuan kecuali setelah dapat persetujuan dari si C, dan seterusnya. Kalau itu tidak terbatas, maka bisa dipastikan peluru itu tidak akan tertembak. Jadi si A itu nggak akan mungkin bisa menembakkan peluru. Toh dia itu kebolehan menembakkan peluru digantungkan pada syarat-syarat yang tidak berujung itu. Ya pada akhirnya dia tidak akan bisa menembakkan peluru, gitu ya. Satu ilustrasi. Yang kedua, kalau sekarang Anda masuk ke sebuah ruangan, kemudian pemilik ruangan misalnya berkata kepada Anda, tidak boleh ada yang masuk ke ruangan ini kecuali setelah dia didahului oleh orang yang lain. Dan orang yang lain pun baru bisa boleh gitu ya masuk ke ruangan setelah dia didahului oleh yang lain lagi. Yang lain juga baru bisa boleh masuk ke ruangan setelah didahului oleh yang lain lagi. Jadi si A masuk ke ruangan. Pengisi ruangan, penghuni ruangan bilang bahwa si A itu tidak boleh masuk ke ruangan kecuali setelah didahului oleh si B. Si B ini juga baru boleh masuk ruangan ya kalau dia didahului oleh si C. Si C ini juga baru boleh bisa masuk ruangan kalau didahului oleh si D,
Si D juga baru boleh bisa masuk ruangan kalau misalnya didahului oleh si E dan seterusnya. Kalau seandainya silsilah ini tidak berakhir, A, B, C, D ini tidak memiliki akhir, jadi si A tadi tidak diperbolehkan masuk kecuali digantungkan dengan syarat didahului oleh si B yang masuk terlebih dulu. Pada akhirnya si A itu tidak akan bisa masuk dan tidak akan ada orang yang bisa masuk. Jadi kalau seandainya ketergantungan silsilah ketergantungan tadi itu tidak berakhir gitu ya, maka tidak akan ada orang yang bisa masuk ke dalam ruangan itu. Kenapa tidak ada yang bisa masuk? Karena yang satu bergantung kepada yang lain bergantung kepada yang lain, yang ini bergantung kepada ini. Pada akhirnya tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam ruangan itu. Gimana caranya kalau bisa masuk ruangan? Berarti syarat itu harus berakhir pada satu orang yang dia tidak disyaratkan, masuknya dia tidak disyaratkan oleh masuknya yang lain. Kalau dia sudah masuk, berarti yang lain masuk perlahan-lahan. Gitu ya kira-kira. Jadi ada satu orang yang mengakhiri silsilah itu. Karena kalau silsilah itu tidak berakhir, maka semua orang itu tidak akan bisa masuk. Seperti halnya prajurit tadi. Dia tidak akan bisa menembakkan peluru gitu ya, kecuali adanya satu orang di belakang yang dia memberikan kata putus. Ini peluru boleh atau enggak ditembakkan. Kalau seandainya silsilah itu tidak berakhir, maka orang itu tidak akan bisa menembakkan peluru. Peluru itu tidak akan tertembak. Kenapa? Ya itu tadi, karena ada ketergantungan yang tidak berakhir itu. Nah, kaitannya dengan alam semesta, para teolog mengatakan begini, alam semesta itu kalau seandainya mengalami rangkaian silsilah sebab akibat yang tidak berujung, silsilah sebab akibat yang tidak berujung, yang meniscayakan kebergantungan yang satu kebergantungan, itu akan berakibat pada ketiadaan alam semesta itu sendiri. Alam ini nggak bakal ada. Jadi kalau benar regresi yang tidak berakhir atau tasalsul itu terjadi, alam semesta ini tidak akan pernah ada. Sebagaimana tadi pistol tidak akan pernah mungkin tertembak, juga orang yang masuk ruangan tadi tidak akan bisa masuk ruangan. Karena adanya kebergantungan yang tidak berakhir itu. Gitu ya. Saya berikan contoh yang sederhana, teman-teman ya. Klaimnya sekali lagi, kalau regresi yang tidak berujung itu terjadi, maka alam semesta ini, maka itu dapat berakibat pada ketiadaan alam semesta itu sendiri. Kita berikan contoh yang sederhana. Perhatikan, kita kembali lagi kepada ilustrasi yang sebelumnya ya, dengan simbol ABCD. A, B, C, D, E, F, G sampai tidak berakhir. A bergantung kepada B, B kepada C, C kepada D, D kepada E, E kepada F, dan seterusnya. Tidak berakhir. Perhatikan. Si A ini dia baru bisa ada setelah adanya si B kan. Tapi masalahnya si B ini baru bisa ada setelah adanya si C. Si C ini baru bisa ada setelah adanya si D. Si D ini juga baru bisa ada setelah adanya si E dan seterusnya. Anda bayangkan kalau seandainya silsilah kebergantungan ini tidak berakhir, si A ini nggak bakal ada. Dia itu kan ada setelah adanya si B dan si B juga sendiri kan nggak ada kecuali setelah adanya si C. Si C juga nggak akan ada kecuali dengan adanya si D. Jadi si A, si B, si C ini pada akhirnya kalau silsilah ini tidak berujung pada satu wujud yang dia memberikan, yang menjadikan semua silsilah ini ada, kalau kita tidak berakhir pada satu wujud yang niscaya, yang menjadi sumber segala wujud, ya, yang memberikan wujud pada segala sesuatu, gitu ya. Kalau nggak ada tuh Tuhan, semuanya silsilahnya hanya silsilah kebergantungan, ABCD saja sampai tidak berakhir, kalau benar itu terjadi, ini nggak bakal ada. ABCD, FG, jadi segala sesuatu yang kita saksikan di alam semesta ini tidak akan pernah ada kalau silsilah sebab akibat itu tidak berakhir pada satu wujud yang niscaya, yang dia memberikan, yang menjadikan segala sesuatu berwujud. Jadi A, B, C, D, F, G, dan seterusnya itu dia bisa berwujud dengan adanya wujud yang niscaya itu, yang mengakhiri silsilah sebab akibat itu. Kalau itu nggak ada, berarti A, B, C, D, dan semua individu yang ada dalam silsilah ini nggak bakal ada. Nggak bakal ada. Kenapa nggak bakal ada? Yaitu tadi, karena masing-masing bergantung kepada yang lain. Mereka tidak ada kecuali dengan adanya yang lain. Dan yang lain ini pun tidak mungkin ada kecuali dengan adanya yang lain. Kalau tidak berakhir, berarti mereka semuanya nggak bakal ada. Sementara fakta yang ada menunjukkan bahwa alam semesta ini benar-benar ada, gitu ya. Dengan demikian tertolaklah pandangan yang mengatakan bahwa
regresi yang tidak berujung itu mungkin terjadi. Oh, itu tidak mungkin. Itu mustahil. Karena faktanya alam semesta kita saksikan ada. Dan keberadaan alam semesta ini tidak mungkin bergantung kepada sebab bergantung apa? Tidak bergantung pada sebab, kemudian dia bergantung lagi kepada sebab lain, sampai tidak berakhir. Gitu ya, tidak mungkin. Ilustrasi sederhananya seperti tadi. Saya kira begitu ya. Ini argumen yang cukup mudah untuk dipahami. Jadi sekali lagi, silsilah sebab akibat itu kalau tidak berakhir, maka dapat mengakibatkan ketiadaan individu dari silsilah itu sendiri. Kalau alam ini bergantung kepada sebab, sebabnya bergantung kepada sebab lagi dan seterusnya sampai tidak berakhir, maka alam semesta ini tidak akan ada. Nah, sekarang begini. Silsilah sebab akibat A, B, C, D, E, F, G sampai seterusnya itu, kalau kita hanya ada dengan 3 pilihan. Sekarang ada silsilah di hadapan kita ya. A bergantung pada B, B, C dan seterusnya sampai tidak berakhir. Silsilah ini semua individu dari mulai A, B, C, D dan seterusnya itu berdiri sendiri, dalam arti dia tidak bergantung kepada yang lain. Oke. Kedua, mereka itu saling tergantung satu sama lain, saling bergantung satu sama lain. A bergantung kepada B, B bergantung kepada C dan seterusnya. Dan yang terakhir, pilihan yang terakhir, mereka itu sebagiannya saling bergantung satu sama lain, tetapi sebagiannya lagi atau salah satunya ada yang tidak bergantung kepada yang lain. Jadi ketika Anda mengasumsikan adanya silsilah sebab akibat yang tidak berujung, pilihan kemungkinannya hanya ada 3. 1, saya ulangi, masing-masing dari individu silsilah tadi itu tidak bergantung kepada yang lain. Oke. Dan itu mustahil kita katakan begitu karena faktanya dalam kehidupan sehari-hari kita menolak pandangan itu. Yang kita alami segala sesuatu itu bergantung kepada yang lain. Jadi kalau Anda katakan masing-masing dari individu silsilah itu tidak bergantung kepada yang lain, itu bertentangan dengan fakta. Faktanya menunjukkan segala sesuatu bergantung kepada yang lain. Saya bergantung kepada orang tua saya, laptop ini bergantung pada pembuatnya, mouse ini dan seterusnya. Segala sesuatu bergantung. Jadi kemungkinan pertama kita tolak, yang mengatakan bahwa masing-masing dari individu silsilah itu tidak bergantung satu sama lain, berdiri sendiri gitu loh. Niscaya ada, itu mustahil, itu bertolak belakang dengan fakta. Yang kedua, masing-masing dari individu silsilah itu saling bergantung satu sama lain dan tidak berakhir. Kalau itu terjadi, sekali lagi, itu akan berakhir pada ketiadaan individu itu sendiri. Ketiadaan, kalau kita kaitkan dengan alam, ketiadaan dengan alam itu sendiri. Sementara faktanya kita saksikan bahwa alam itu ada. Nah, pilihan yang paling logis adalah pilihan yang ketiga yang mengatakan apa? Bahwa silsilah sebab akibat itu sebagiannya saling bergantung satu sama lain, gitu ya. A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Tapi ada satu individu, maaf gitu kalau ungkapan ini kurang tepat kalau dikatakan bagian, ada satu individu yang dia ada karena dirinya sendiri dan keberadaannya tidak bergantung kepada yang lain. Karena kalau dia tidak ada, maka ini semuanya nih ABCD tidak akan pernah ada. Karena masing-masing bergantung satu sama lain. Kalau silsilah kebergantungan itu tidak berakhir pada satu wujud yang tidak bergantung kepada yang lain, maka dia tidak akan pernah ada. Sementara faktanya, sekali lagi, yang kita saksikan bahwa alam semesta ini ada. Keberadaan alam semesta ini pasti butuh kepada sebab. Kalaulah sekarang kita katakan sebabnya itu bergantung kepada sebab, kemudian dia bergantung kepada sebab, dan seterusnya, gitu ya, pastilah semuanya silsilah sebab akibat itu berakhir pada satu sebab yang tidak disebabkan oleh yang lain. Karena sekali lagi, kalau sebab yang tidak disebabkan oleh yang lain ini tidak ada, maka silsilah sebab akibat di alam semesta ini sendiri tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.